Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Katabolisme asam amino dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbo yang dihasilkan didegradasi membentuk produk metabolisme, yaitu asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, alpha-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat atau oksaloasetat. Adapun proses katabolisme asam amino yaitu transaminasi deaminasi oksidatif. Pada katabolisme asam amino, gugus amino akan memasuki siklus urea sedangkan kerangka karbon akan memasuki siklus Krebs. Pada pembuatan proyek, adapun langkah-langkah yang akan kami lakukan yaitu memahami materi mengenai katabolisme asam amino, menentukan bahan pangan yang mengandung asam amino, dan membuat proyek semenarik mungkin. Telur dipilih bagi mereka yang ingin membangun otot dan kekuatan, menghilangkan lemak atau pulih lebih cepat setelah latihan. Telur tinggi lisin, histidin, leusin, valin, triptofan, dan lain-lain. Asam amino pada jamur adalah histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Asam amino ini bisa ditemukan pada jamur tiram spesies Pleurotus ostreatus dan Pleurotus sajor kaju. Buah-buahan seperti pisang, apel, beri, dan lain-lain merupakan sumber asam amino yang kaya. Apel adalah salah satu buah yang paling kaya asam amino, mengandung sekitar 16 asam amino. Konsentrasi asam amino dalam kulit dan pulp mungkin berbeda. Misalnya, daging buahnya mengandung asam amino lebih tinggi daripada kulitnya. Adapun proses katabolisme asam amino yang pertama itu ada transaminasi, yaitu enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alpha-ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan asparat. Langkah pertama, gugus amino dari satu asam amino ditransfer ke alpha-ketoglutarat oleh enzim transminase atau aminotransferase. Setelah itu alpha-ketoglutarat menjadi asam glutamat. Sel mengandung sejumlah aminotransferase yang berbeda seperti alanin, aminotransferase, aspartat, dan lain-lain. Peridoksal fosfat atau POP sebagai protestik. Pemindahan gugus amino dari satu rangka karbon ke rangka karbon lainnya ini dikatalisasi oleh kelompok enzim yang dikenal aminotransferase. Enzim ini ditemukan di dalam sitosol dan mitokondria sel, di seluruh tubuh, terutama sel yang terdapat di hati, ginjal, usus, dan otot. Semua asam amino kecuali lisin dan treonin akan berperan dalam proses transaminasi di beberapa proses katabolismenya. Selanjutnya ada tahapan deaminasi oksidatif, yaitu proses pelepasan gugus amino dari glutamat dalam bentuk ion amonium atau NH4+. Gugus amino dari banyak asam amino akan dikumpulkan dalam bentuk gugus amino pada L-glutamat di hati. Dalam sel hepatosit, asam glutamat akan ditransfer dari sitosikle mitokondria. Glutamat akan mengalami deaminasi oksidatif yang dikatalisis enzim L-glutamat dehidrogenase. Glutamat mengalami deaminasi oksidatif oleh glutamat dehidrogenase membentuk NH dan oke-glutarat sebagai kofaktor diperlukan NAD atau NADPH. Prosesnya ini berlangsung di dalam mitokondria. Nah, selain glutamat, sejumlah asam amino juga melepaskan atom N sebagai NH. Contohnya histidin yang mengalami deaminasi menjadi urokanat dan NH. Deaminasi serin dan treonin dilakukan oleh serin atau treonin dehidratase membentuk pirufat atau alpha-ketobutirat. Siklus urea dimulai mitokondria hati, tetapi 3 langkah selanjutnya terjadi di sitosol. Gugus amino pertama dari amonia dalam matriks mitokondria. Hati menerima amonia melalui vena portal dari usus dari oksidasi bakteri asam amino. Sumbernya NH4+ segera digunakan bersama dengan CO2 sebagai HCO3 dari respirasi mitokondria membentuk karbamoil fosfat dalam matriks. Dua reaksi pertama terpenting dalam sintesis urea terjadi di matriks mitokondria, sedangkan sisa enzim di dalam siklus terletak di dalam sitosol juga terlibat dalam matriks mitokondria dan sitosol.
Yang pertama, pembentukan karbamoil fosfat. Oleh karbamoil fosfat sintetase 1 dilakukan melalui pemecahan dua molekul ATP. Yang kedua, pembentukan sitrulin. Yang ketiga, sintesis arginoksusinat. Yang keempat, pemecahan argininosuksinat. Lalu yang terakhir, pemecahan arginin menjadi ornitin dan urea. Bisa dilihat pada gambar yang merupakan siklus urea. Karena ikatan fosfat energi tinggi akan terpakai dalam sintesis setiap molekul urea, maka sintesis urea bersifat irreversibel dengan Ag negatif yang besar. Kemudian ada perhitungan ATP seperti di gambar. Asam amino kelompok 1 akan diubah menjadi asetoasetil-CoA, kemudian menjadi asetil-CoA dan masuk ke situs Krebs atau siklus asam sitrat dengan total ATP sebanyak 12 ATP. Kemudian asam amino kelompok 2 akan masuk ke asetil-CoA dan masuk ke asam sitrat dengan hasil 12 ATP. Pada asam amino kelompok 3 akan diubah menjadi pirufat dan pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dengan hasil energi 15 ATP. Selanjutnya, untuk asam amino kelompok 4 akan diubah menjadi oksaloasetat dan masuk ke dalam siklus Krebs dan tidak menghasilkan ATP. Asam amino kelompok 5 akan diubah menjadi fumalat. Fumalat tersebut akan diubah menjadi oksaloasetat dan menghasilkan 3 ATP. Asam amino kelompok 6 akan diubah menjadi suksinil-CoA, kemudian masuk ke situs Krebs menjadi oksaloasetat dengan hasil 6 ATP. Kelompok asam amino 7 akan diubah menjadi glutamat, lalu glutamat diubah menjadi alfa-ketogutarat dan masuk ke dalam siklus Krebs menjadi suksinil-CoA sehingga akan diubah menjadi suksinat, lalu suksinat menjadi fumarat, kemudian menjadi mulat, lalu menjadi oksaloasetat dan menghasilkan 9 ATP. Sehingga total keseluruhan ATP dari proses katabolisme asam amino ini adalah 57 ATP. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam tabel ini. Mungkin itu saja penjelasan mengenai proses katabolisme asam amino dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.